Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Klub Brugge dan VfB Stuttgart bersaing dapatkan Alexander Stankovic. Gelandang muda Inter, Alexander Stankovic, membuka diri untuk bergabung dengan klub Brugge setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Luzern. Pemain berusia 19 tahun itu telah memberikan lampu hijau untuk transfer, ungkap jurnalis Belgia Sacha Tavolieri. Musim lalu, ia tampil impresif dengan mencatat 38 penampilan, 3 gol, dan 2 assist di Swiss Super League. Meski kembali ke Inter setelah performa solid di Swiss, Stankovic tak masuk dalam rencana Christian Chifu. Tidak ada ruang untuk Stankovic di skuad utama Inter, sehingga opsi peminjaman kembali mengemuka, tulis laporan tersebut. Namun, kali ini, kemungkinan bergabung ke klub Brugge sebagai langkah permanen semakin besar. Klub Brugge menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Stankovic, apalagi di tengah potensi hengkangnya Ardon Jashari ke AC Milan. Bagi manajemen klub, perseteruan Lautaro dan Calhanoglu sudah usai. Inter Milan menegaskan bahwa konflik antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu sudah dianggap selesai. Klub menganggap masalah Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu sudah usai, ujar Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia. Pihak klub tak ingin memperpanjang polemik internal yang mencuat usai kegagalan di Piala Dunia antar klub. Soal kemungkinan hengkangnya Calhanoglu, Inter menyatakan tetap terbuka. Jika ada tawaran untuk Calhanoglu, itu akan dipertimbangkan, lanjut Barzaghi dalam laporannya. Namun, jika sang pemain yang meminta pergi, maka ia harus membawa proposal yang sesuai dengan penilaian klub. Sikap tegas klub ini menandakan mereka tidak akan membiarkan situasi berkembang tanpa arah. Jika Hakan meminta hengkang, ia harus membawa tawaran yang adil. Jika tidak, maka situasi selesai, tegas Barzaghi. Dengan ini, Inter ingin memastikan stabilitas tim menjelang musim baru. Inter siap tawarkan Christian Aslani untuk dapatkan Ederson dari Atalanta. Inter dilaporkan tengah menyiapkan skema tukar tambah untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta. Nerazzurri bisa memasukkan Christian Aslani dalam kesepakatan untuk merekrut gelandang asal Brasil itu, ungkap Sky Sport Italia. Ketertarikan Inter pada Ederson muncul seiring kemungkinan hengkangnya Hakan Calhanoglu ke Galatasaray. Namun, harga yang dipatok Atalanta menjadi tantangan besar dalam proses negosiasi. Atalanta meminta 70 juta euro, nilai yang bisa menggagalkan upaya Inter, tulis laporan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, BP Marotta dan timnya menyusun rencana cerdas dengan menawarkan pemain plus uang tunai. Ederson masuk dalam daftar teratas incaran Inter untuk memperkuat lini tengah. Inter siap mengorbankan aset muda seperti Aslani demi mendapatkan Ederson, lanjut laporan itu. Meski tampil cukup solid saat Calhanoglu absen, gelandang asal Albania itu belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari manajemen. Manfaatkan ketertarikan VfB Stuttgart atas Stankovic, Inter bisa tukar tambah dengan Stiller. Setelah kegagalan di Piala Dunia antar klub, Inter Milan mulai mencari pengganti Hakan Calhanoglu yang semakin dekat ke pintu keluar. Lautaro Martinez dan Presiden BP Marotta menyampaikan kepada Calhanoglu bahwa ia sebaiknya pergi. Jika sudah tidak memiliki antusiasme untuk bertahan, Galatasaray masih menunggu, dan kini Inter bergerak cepat mencari sosok baru di lini tengah. Nama terbaru yang masuk radar adalah Angelo Stiller dari VfB Stuttgart. Pakar transfer Sport Italia, Gianluigi Longari, menyebut Stiller sebagai target utama Inter. Gelandang berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 4 caps bersama timnas senior Jerman dan merupakan lulusan Akademi Bayern Munich. Stiller dinilai cocok untuk menyegarkan lini tengah Inter yang mulai menua. Ia pernah bermain di Hoffenheim sebelum dijual ke Stuttgart pada 2023 dengan nilai 5,5 juta euro, jelas Longari. Selain kualitasnya, Inter juga memiliki peluang untuk menekan harga lewat skema tukar tambah.
Manchester United dan Fulham jadi dua tim terbaru yang tertarik dengan Hakan Calhanoglu. Manchester United dan Fulham dilaporkan siap bersaing dengan Galatasaray demi mengamankan tanda tangan gelandang Inter, Hakan Calhanoglu. Kedua klub Premier League telah bergabung dalam perburuan pemain berusia 31 tahun itu, tulis Sport Mediaset. Minat Galatasaray terhadap Calhanoglu memang sudah lama diketahui publik. Namun, juara bertahan Super League itu enggan memenuhi harga yang diminta Inter. Galatasaray tidak akan menyanggupi harga 40 juta euro yang dipasang Inter untuk Calhanoglu, tulis laporan tersebut. Mereka hanya bersedia mengajukan tawaran senilai 15 juta euro, yang membuat peluang transfer kian mengecil. Kendati demikian, peluang Calhanoglu untuk meninggalkan San Siro tetap terbuka lebar. Manchester United dan Fulham dilaporkan telah menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain, ungkap Sport Mediaset. Selain dua klub Inggris itu, beberapa tim dari Liga Pro Saudi juga ikut memantau situasi sang gelandang. Giovanni Fabian bertahan di Bologna, setelah Inter tidak aktifkan klausul tebus. Giovanni Fabian dipastikan akan tetap bertahan di Bologna setelah Inter Milan memilih untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali. Batas waktu bagi Nerazzurri untuk mengaktifkan opsi buyback sebesar 12 juta euro berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, tulis Corriere dello Sport. Dengan keputusan ini, gelandang berusia 22 tahun itu tidak akan kembali ke San Siro. Inter menjual Fabian ke Bologna pada musim panas 2023 namun menyisipkan klausul yang memungkinkan mereka merekrutnya kembali. Setelah pertimbangan internal, pihak Inter memutuskan untuk tidak menggunakan opsi tersebut, ungkap laporan tersebut. Fabian pun kini fokus memperjuangkan tempatnya di skuad utama Bologna di bawah arahan Vincenzo Italiano. Keputusan Inter ini cukup mengejutkan, mengingat situasi tengah mereka yang tidak stabil. Inter berpotensi kehilangan Hakan Calhanoglu ke Galatasaray, sementara Christian Aslani belum meyakinkan manajemen. Thuram dan Dumfries tidak menyukai sikap dan pernyataan Lautaro Martinez. Pernyataan keras Lautaro Martinez usai kekalahan Inter dari Fluminense memicu ketegangan baru di ruang ganti Nerazzurri. Beberapa pemain merasa disindir langsung oleh Lautaro setelah kegagalan di Piala Dunia antar klub, tulis Corriere della Sera. Kapten Inter itu kehilangan kendali emosi setelah timnya takluk 0-2 di laga tersebut. Lautaro secara terbuka menyarankan semua pemain yang tidak berkomitmen untuk segera meninggalkan klub. Pernyataan itu terutama ditujukan kepada Hakan Calhanoglu, namun berdampak pada pemain lain. Lanjut laporan tersebut, Marcus Thuram dan Denzel Dumfries menjadi dua nama yang dikabarkan tidak menerima ucapan sang kapten dengan baik. Thuram tampil kurang meyakinkan melawan Fluminense dan terlihat belum pulih sepenuhnya dari cedera. Ia seperti bayangan dari performa terbaiknya, tulis Corriere. Hal serupa juga terlihat pada Dumfries, yang kehilangan semangat dan agresivitas khasnya di sisi sayap. Francesco Totti kritik Lautaro Martinez, soal Hakan Calhanoglu. Legenda Italia dan AS Roma, Francesco Totti, ikut angkat bicara soal konflik internal di Inter Milan antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu. Hanya mereka yang tahu dinamika internal tim yang menyebabkan hal ini, ujar Totti kepada Sky Sport Italia. Ia menilai Lautaro seharusnya memilih waktu yang lebih bijak untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub usai kalah 0-2 dari Fluminense. Namun perhatian media justru tertuju pada komentar tajam Lautaro terhadap Calhanoglu. Lautaro tidak memilih momen yang tepat untuk bersikap seperti itu di depan publik. Saya sendiri tidak tahu hubungan mereka seperti apa, tambah Totti. Ia melihat situasi ini bisa menjadi masalah serius bagi atmosfer ruang ganti Inter. Meskipun Inter mengalami musim mengecewakan sebelumnya, Totti tidak melihat insiden ini sebagai kelanjutan dari musim lalu. Boni telah menyelesaikan tes medis kemarin, tanda tangan menyusul. Ange Yohan Boni selangkah lagi resmi menjadi pemain Inter Milan setelah menuntaskan tes medis pada hari ini.
Penyerang asal Prancis itu telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan menjalani sesi media, tulis FC Inter 1908 dalam laporannya. Proses administrasi akan diselesaikan dalam waktu dekat. Inter belum mengumumkan secara resmi karena tim manajemen masih berada di luar kota. Boni akan secara resmi menandatangani kontraknya hari Rabu, saat manajemen Inter kembali ke Milano. Tulis laporan tersebut, transfer ini menandai langkah awal Inter dalam memperkuat lini serang mereka untuk musim baru. Boni, yang sebelumnya bermain untuk Parma, dianggap sebagai prospek muda dengan potensi besar. Inter melihat Boni sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang di bawah arahan Christian Cifu.